Pemirsa, terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager JUC Sudirman Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa Pak Hendy, aktivitas perdagangan di 2024 tinggal menghitung hari Pak, Jumat dan di Senin. Hari ini indeks harga saham gabungan lagi-lagi tergelincir dan meninggalkan level 7.100-an. Bagaimana rangkuman Anda terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan paling tidak dalam setahun terakhir sempat menyentuh ke intraday tertinggi, namun beberapa bulan jelang penutupan di 2024, IHSG lebih cenderung tertekan. Analisis Anda? Baik, untuk IHSG saya melihat sih harusnya sudah tidak jauh dari bottom dari supportnya, karena kita melihat di area 7.000 itu sangat tertahan banget. Untuk analisis saya secara short term, ya kalau short term ya harusnya ini sudah mulai memasuki fase sideways atau fase akumulasi. Yang saya melihat seharusnya nanti di Januari itu bisa mendapatkan ya lumayan untuk technical rebound. Seperti itu Pak Dev. Arahnya akan kemana Pak? Support dan resisten mungkin dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Baik, untuk support saat ini IHSG di area 7.000 sampai 6.950 dengan resisten terdekat itu di area 7.160 hingga 7.220. Nah, kemudian dengan resisten berikutnya lagi itu di 7.350 hingga 7.400. Peluang untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan perdagangan akhir tahun ini hanya tinggal menyisakan di perdagangan Senin. Tampaknya juga ini merupakan jauh mungkin dari target yang sudah ditetapkan. Begitu juga yang mungkin dengan JUC mungkin, Pak Hendy. Benar. Kalau untuk IHSG sendiri ini, kalau kita melihat ini memang proyeksinya kemarin memang ada di terjadinya window dressing, tapi ternyata tidak ada, Santa Claus Rally juga tidak ada. Nah, untuk proyeksi saya untuk IHSG seharusnya ini masih sangat-sangat uptrend ya. Hanya saja ini ya dinamika sementara yang menurut saya memang seharusnya terjadi. Ya, karena market itu memang volatilitas yang cukup lumayan dan memang seperti itulah IHSG, serunya di IHSG seperti itu. Baik, tapi dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan window dressing kemudian Santa Claus Rally tidak terjadi di Desember? Apakah memang dari sisi sentimen, terutama dari global, cukup berat sehingga para investor tetap berhati-hati, kemudian juga masih wait and see? Mungkin terkait dengan kebijakan suku bunga di 2025 mendatang, kemudian Trump juga akan dilantik, tidak akan menjabat dan masih menantikan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Betul, betul sekali. Karena investor ini pada saat ini sedang wait and see semua, apalagi foreign-nya juga masih outflow, terutama di big caps kita. Ya, dapat dilihat di data yaitu BRI, BCA, Mandiri, BNI semua outflow ya, karena semua pada wait and see juga setelah Trump duduk, apakah dia akan langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan janjinya, karena kalau ternyata langsung seperti yang kita tahu bahwa Trump itu memiliki histori di pemerintahan sebelumnya adalah perang dagang negara Tiongkok. Nah, kali ini sepertinya bisa lebih tinggi lagi untuk pajaknya. Jadi kalau ternyata memang terjadi seperti itu, otomatis Tiongkok akan terkena imbas dan secara tidak langsung demand yang terjadi untuk komoditi dari Indonesia ke Tiongkok itu pasti akan terimbas juga seperti itu. Oleh karena itu ditambah juga dengan suku bunga yang seharusnya menurut proyeksi itu tahun depan akan cut kurang lebih bisa jadi 4 kali, tapi ternyata pada FOMC meeting kemarin Jerome Powell selaku direktur dari The Fed mengatakan bahwa hanya mungkin akan cut
2 kali, yaitu Baik. total 1 basis point seperti itu. Oke. Tapi banyak pihak juga yang memproyeksikan justru sebaliknya, Pak Hendy, ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga di 2025 karena kebijakan dari Trump ini rata-rata akan berdampak kepada inflasi nantinya. Benar. Itu kita masih menunggu dengan FOMC selanjutnya di Januari kalau tidak salah. Nah, itu pasti akan berimbas ketika Trump itu sudah dilantik. Nah, itu nanti mereka pasti akan melihat dulu, tidak mungkin langsung akan menaikkan. Jadi ketika dia melihat, oh ternyata ketika dengan suku bunga saat ini, oh ternyata oke nih, tidak membuat inflasi semakin melambung terlalu tinggi. Ya kalau naik sekitar 3-4%, I think itu normal ya menurut saya. Baik. Kalau inflasi sebesar itu, tapi kalau dia melonjak sampai 5% lagi dan seterusnya, ya itu mungkin menjadi pertimbangan The Fed seperti itu. Pak Hendy, ketika Santa Claus Rally kemudian window dressing tidak terjadi di Desember tahun ini, bagaimana peluang untuk Januari Effect? Apakah ini akan terjadi seiring dengan harapan indikator-indikator akan membaik, atau nanti juga posisinya sama dengan Santa Rally dan window dressing sepertinya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan? Baik. Secara teknikal, saya bicara secara teknikal, kalau untuk IHSG itu sudah ada kelihatan terbentuknya satu pola yang saya paling suka, yaitu bullish divergence, di mana ada kesenjangan yang terjadi antara osilator dengan price action, di mana harganya turun tapi osilatornya itu bergerak naik. Jadi itu membuka satu kesenjangan yang mengindikasikan bahwa mungkin bisa jadi ada satu technical rebound yang mungkin bisa membuat IHSG itu technical rebound seperti itu. Tapi yang saya lihat adalah kayak sepertinya kejadian ini itu mirip dengan 2021 lalu, di mana semua big bank, semua big caps itu pada koreksi dalam banget, dan ternyata setelah itu reboundnya kenceng. Oke, apakah ini juga akan dibantu rilis kinerja kuartal keempat nantinya, Pak? Seperti itu dengan kinerja Q4, dan menurut saya pasti akan terbantu dengan laporan nanti. Dan saya Indonesia untuk perekonomian itu turun, itu keras di kita, tapi I think itu tidak sesignifikan itu turunnya. Oke, dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral, terutama pergerakan beberapa saham big cap yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke perbankan big cap, ada BBRI, Pak Hendy, di mana hari ini BBRI menjadi pemberat, mengalami koreksi di atas 2%. Secara year to date, BBRI sudah melemah di atas 28%, Pak Hendy. Jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, tampaknya koreksi paling dalam terjadi untuk BBRI. Analisis Anda? Baik, untuk BBRI menurut saya ini merupakan satu chance, satu kesempatan peluang bagi teman-teman yang ingin melakukan investing di saham BBRI, di mana kalau secara data BBRI menurut PBV standar deviasi 5 tahun dia sudah di dekat dengan 1,92, di mana PBV minus 2, yaitu PBV yang bisa terbilang kalau untuk big banks itu sudah cukup murah. Seperti itu. Nah, makanya untuk saat ini menurut saya untuk BBRI itu adalah kesempatan untuk kita beli. Kenapa? Karena itu sudah terkoreksi 28%, di mana kita tahu ini hanya sementara, bukan karena aksi korporasi yang tidak baik ataupun kinerja korporasi yang tidak baik, seperti itu. Baik, tampaknya BBRI juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda nantinya. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas secara detail lagi, terutama dari sisi teknikal untuk BBRI. Pak Hendy, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Nantikan juga saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.